Oke, kita mulai ya. Dari angka counternya 00 ya. Kita mulai di awal pertama itu yang di bagian NF dulu ya. Negatif feedback. Awal pertama itu di bagian NF yang paling bawah. Itu jangan salah menentukan tempat. Awal itu di situ, nanti yang kedua atau yang terakhir NF itu juga dimulai dari tempat titik yang sama. Kalau salah otomatis OT ini tidak akan bisa dipergunakan. Seandainya kalau ingin produksi tidak ada koker yang ukuran ini tersedia, bisa menggunakan yang dibuatkan sendiri kokernya. Bisa dari karton kertas tebal presspan itu yang 1 mili atau 0,8, tapi tanpa dinding ini, dinding penyekat ini kiri kanannya. Malah saya kalau gulung trafo lebih suka pakai itu, karena hampir bisa dipastikan hasil penataan temail kita tuh lebih rata ya. Saya beri satu sip aja. Dan ini harus konsentrasi penuh tapi diuntungkan oleh alat yang ada alat hitungnya. Kalau tidak ada alat hitungnya, wah repot kita. Kalau hitungan masih di bawah 100 saja enggak masalah, tapi kalau lebih, apalagi sambil ngomong seperti ini ataupun ngobrol sama temannya, pasti akan lupa. Kalau hitungan ratusan atau ribuan lilit, sudah mulai dari awal lagi kacau balau. Yang kita kompar ini yang bukan aslinya ya, yang sudah saya modifikasi. Yang sudah lebih kuat dan lebih pas untuk kebutuhan. Terminal 4 ohm kita rubah menjadi 8 sampai 16. Artinya bisa dioperasikan 8 sampai 16 ohm. Seperti itu. Kalau itu lebih fleksibel daripada jenis-jenis lainnya yang tanpa OT. Karena berapa puluh tahun yang lalu itu saya hanya produksi amplifier OT ini yang terminalnya hanya saya sediakan 4, 8, dan 16 ohm. Tapi pada prakteknya itu yang terminal 16 ohm itu mereka bebani dengan speaker 2 ohm. Biasanya mereka menggunakan speaker kolom ya. Kolom speaker yang tinggi panjang itu isi 4 speaker, mereka paralel semua. Kalau 8 ohm di paralel semua, artinya dipendensi 4 ohm. Ya, tapi diuntungkan juga oleh transmisi kabel antara kabel speaker dengan amplifier tempat operator. Itu dulu rata-rata 25 meter, jaraknya 25 sampai 30 meter. Kadang kabel satu roll itu dibagi 3 atau 4. Ya lihat daerah masing-masing. Itu kalau dipakai di sekitar Karanganyar, Wonogiri, Sragen, seperti itu. Panas, memang panas amplinya. Tapi sampai puluhan tahun OT-nya belum pernah ada yang terbakar.
Masam di bandel dan transistor yang pas, yang original dan bagus. Waktu itu saya menggunakan yang Jenko 3055 yang produk Toshiba. Sekarang sudah tidak keluar lagi. Kalaupun ada juga barang-barang NOS harganya mahal. Transistor dijuali, yang NOS itu juga jumlah terbatas. Sisa-sisa lama itu 80 sampai 100 ribuan. Bagus ya, nanti kalau terlalu panjang biar di edit atau kita buat 2 seri ya, biar ini tuntas. Tuntas di mengerti. Tidak saja hanya sekedar gulung ini, tapi juga bisa memproduksi amplifier jenis ini. Kalau di sekitar Solo Raya mungkin sudah jarang ya. Selain untuk majelis-majelis taklim maupun masjid, musola dan sebagainya, perkantoran. Itu, tapi untuk rental sistem sudah tidak menggunakan ini lagi. Paradigmanya sudah berubah, berganti, generasinya juga sudah berganti, mengikuti tren yang saat ini sedang ngetren. Oke, sini ya 44. Delete. Oke, saya cut dulu ya. Ini selesai NF ya di lapisan pertama tadi, awal sekali. Di awal pertama lilitan. Kita lapisi pakai kertas presspan. Kalau untuk ukuran ketebalannya, kalau pakai koker gini yang 01 cukup, tapi di toko tidak tersedia, kadang hanya yang paling tipis 015 ya, tidak apa-apa. Seperti ini 015. Usahakan setiap sambungan kertas ini berada di atas. Kalau sampai sini nanti kumpalan semakin membengkak, care-nya tidak cukup, alias tidak bisa masuk. Oke, sekarang kita tingkatkan ke primer pertama, nomor 1 dan nomor primer kedua ya. Ini dua email harus kita gulung bersamaan. Besarnya email juga harus sama. Panjangnya juga tentunya akan sama. Nah, diameternya sama ya. Ini yang email pertama, katakan sebelah kanan saya ya. Di bagian sebelah kanan. Supaya dalam penempatan nanti tidak keliru-keliru. Sebab kalau keliru-keliru sama hasilnya. Akhirnya juga tidak bisa dipakai. Ini ada 3 lubang, 1, 2, 3 ya. Ini di lubang yang paling sini, tengah katakan ya, tengah sini. Ini untuk primer ke-1, atau kedua. Maksudnya memudahkan pekerjaan kita juga.
Dan ini primer yang kedua ya, seperti itu. Letakkan di sebelahnya ya. Nah, seperti itu. Lihat ya. Oke, kita beri penahan. Kenapa tidak mulai dari sini saja? Karena kebiasaan saya gunakan tanpa menggunakan koker plastik seperti ini ya. Jadi kalau email ini tertindih oleh email yang lain yang seperti ini, nanti ketumpuk, dia tidak akan mudah terlepas, tidak akan mudah terurai. Cuma itu. Kita mulai ya. Jangan lupa ini 32 lilit diameter kawat 0,8 mili. Kalau tidak ada 0,8 bisa digunakan juga 0,75 atau paling kecil 0,7. Juga jangan sampai dia terpluntir. Sering terjadi juga waktu menggulung dia lupa terpluntir, akhirnya tempatnya bertukar tempat. Nanti juga merepotkan kita dalam menyusun susunan urut-urutannya ketika kita memasang kabel. Kalau dari awal sudah betul, biasanya nanti sampai akhir juga lancar. Coba kalau terjadi kekeliruan, tidak bisa dipakai ini. Dibuka lagi kawat-kawatnya sudah pada keriting, tidak bisa dipakai. Kalau bisa dipakai, diluruskan lagi ya, banyak yang lecet-lecet. Nah, seperti ini. Koker seperti ini kan, ketika kawat ini ditarik dia tidak akan copot atau lepas. Dulu pada awal-awal sering seperti itu, akhirnya lepas kawatnya. Lepas, terurai, wah kacau balau itu. Sebetulnya kalau pakai koker tidak masalah, tapi saya kebiasaan seperti itu. Pakai koker tetap seperti itu. Juga ini harus padat ya, keras, kita tarik ya, dengan energi ya, tarik supaya dia padat. Kalau tidak padat ya, emailnya akan menggelembung, akhirnya kumparan jadi besar. Itu pun tidak masalah, nanti bisa kita bantu, kita pukul-pukul dengan kayu, mukulnya juga dengan hati-hati seksama, ataupun palu karet. Tidak ada pakai kayu, kayunya dilapisi karton atau kertas atau kain supaya email yang terpukul itu tidak menjadi lecet. Ini total 32 lilit ya,
harus bareng-bareng bersamaan. Juga nanti pada shift yang berikutnya terakhir ya, sebelum NF terakhir, itu juga ada shift yang kedua, juga 2 kali seperti ini persis, 2 ml bersamaan. Yang perlu diperhatikan jumlah lilitannya. Kalau panjangnya saya tidak tahu, tidak pernah ngukur. Ya, kalau beli satu macam itu setengah kilo ataupun 1 kilo. Kalau ml-nya kecil-kecil hanya 1 onan palingan. Kecil-kecil seperti 0,12, 0,15, terapung 1 amperan itu. Nah, kadang juga kita harus melilit terapung dari alat-alat yang kita perbaiki, seperti tegangannya ganjil, butuhkan tegangan 19 volt ataupun 23 volt. Kalau itu kan genap ya, yang sering dijual itu kelipatan 6 biasanya atau 3, 9, 12, apalagi yang CT ya, 12 volt. Akhirnya terpaksa harus kita gulung sendiri. Sementara taruh sini dulu, kita beri lapisan. Ini isolasi aja cukup. Isolasi. Nanti setelah selesai 32 kumparan baru kita beri lapisan kertas lagi, 1 lapis.
seperti itu ya, 32 lilit ya, terlihat nomor-nomornya. Nah, sekarang penempatannya. Nah, kita selasi dulu ya. Nanti memang kalau terlalu panjang kita skip ya, biar tidak panjang dan membosankan biasanya. Nah, ini kita tempatkan di sini, di paling ujung. Untuk dulu. Yang ini yang kiri kita tempatkan di tengah-tengah seperti ini. Oke, tapi saya pasang selongsongnya dulu. Salah penempatan, salah menggabungkan, berakibat juga tidak bisa dipakai. Itulah problemnya sulitnya menggulung trafo. Akibatnya banyak waktu yang tersita di sini. Jadi memang kalau khusus melulu yang dikerjakan ini ya, hanya tidak banyak varian lain, mungkin bisa cepat. Kalau saya sifatnya sidetil, tidak ada perbaikan, harus menggulung trafo baru saya gulung. Dan mestinya tidak secepat orang yang memang khusus mengerjakan trafo. Kalau khusus memang tiap hari menghadapi yang dihadapi itu, yang dikerjakan itu hanya menggulung trafo terus menerus, otomatis juga mempengaruhi efisiensi kerjanya. Nah, bisa lebih cepat. Kalau ini bekerja sambil mikir, apalagi ini sambil membuat videonya. Ini ya, ini ya. Jadi di tengah ini ada 2 kawat ML yang digabung seperti ini. Menggulung OT tidak sama dengan menggulung trafo adaptor. Yang sama itu hanya arahnya harus satu arah. Ya. Kalau ke sini terus, kalau ke sana terus semua. Biar satu polaritas. Yuk, saya lapisi kertas, nanti kita mulai lagi di gulung yang sekunder pertama. Mari kita lanjutkan ke sekunder ya. Sekunder yang pertama. Ini yang 0 atau kombinasi atau kom yang tertulis di situ. Itu yang awal pertama ya, diingat-ingat ya. Tapi ML-nya cukup besar ini, mudah mengingatnya. Tepatnya dari mana saja boleh, dari ujung sini boleh, dari ujung sana boleh, asal arahnya putaran sama seperti primernya. Dimana yang kita bisa nyaman bekerja gitu aja. Oke, jumlahnya 48 lilit. Kita tarik agak padat gitu ya. Kadang tangan kalau jarang-jarang menggulung sering juga mengalami memar terus lecet, bengkak. Walaupun panas. Nah, ini. Seperti itulah.
biasa malah jadi kapalan apa ya, jadi kebal. Kita gulung ini. Ya, jadi kalau alat gulung kita pakai nomorator atau kantor ini, itu ya seperti ini, santai. Insya Allah nanti kalau ada waktu longgar akan saya buatkan tutorialnya cara membuat alat hitung digital. Akurat sekali itu, mudah dan murah. Untuk alat penghitungnya itu ya senilai sebungkus rokok lah. Seperti itu, murah. Untuk alat penggulungnya bisa seperti ini, bisa yang lain-lainnya. Bahkan besi as biasa diberi engkol itu untuk engkol untuk pemutar, atau seperti ini saya hanya gunakan ini pun tidak masalah. Bisa, jadi siapa saja bisa. Kalau seperti ini memang agak mahal harganya. Di toko-toko online mulai 300 sampai 350 atau berapa ya, ribu. Juga nomorator ini terbuat dari plastik. Jadi dari plastik, jadi tidak tahan terlalu lama ya. Ini berapa tahun aja sudah plastiknya aus. Beli nomoratornya itu atau alat hitungnya ndak ada, harus beli baru lagi. Baru lagi kita harus keluar biaya sekitar itu 300 sampai 400 ribu lah kalau kena ongkir. Lebih santai kan, kita bisa sambil ngobrol ataupun sambil ya seperti ini memberi sedikit keterangan. Anda fokus ke sini ya. Yang penting keras, padat tidak. Dua keuntungan yang kita dapat. Pertama, perpindahan blok magnetnya itu antara primer sekunder itu lebih bagus karena lebih rapat. Yang kedua, ruangnya tidak banyak, ruang-ruang kosong. Kecuali kalau digulung acak, asal digulung ya, tidak dijajar seperti ini, ditumpuk-tumpuk. Itu akhirnya jadi banyak ruang-ruang kosong yang tidak terpakai. Akibatnya cepat penuh dan sini membengkak, emal tidak cukup, care-nya tidak bisa masuk, itu problem yang lainnya lagi. Baru setengah jalan. Ini kawatnya tebal ya. Saya khawatir nanti kalau kita susun, kalau kecil tidak masalah. Kalau besar, saya khawatir tidak cukup nanti, tidak cukup untuk menyusun dengan rapi. Kita tambah kertas lagi, respan lagi. Nah, kaitkan sini dulu megangnya. Kita lanjut primer yang pertama yang 4 ohm ya, 48 lilit.
Ya. Tekuk dengan tang supaya pas dia masuk di part yang kedua sini ya. Nah, seperti itu. Terus saya pakai isolasi yang bening itu perekatnya lebih keras. Yang ini mungkin karena udah stok lama ya, jadi melekatnya kurang begitu kencang. Terus kita lanjutkan lagi, kita sambung ya. Lanjutkan lagi dengan 36 lilit. Dari 4 ini ke 8. Sempit tempatnya. Oke. Masuk. Jangan sampai penuh tambah kertas satu lapis lagi. Dan kantornya kita nolkan dulu. Ya, terus kita lanjut seperti itu. Dibuatkan tab-tabnya. Aduh sayang, bisa lilit. Itu karena kantornya sudah mulai rewel, kadang di reset itu tidak mau zero. Tolong lagi ya. Ya, mungkin yang ini pun akan saya ganti, saya rubah jadi gunakan alat hitung digital. Cuma karena kesibukan, waktu padat, jarang ada waktu luang. Bulan sendiri kadang tidak sempat karena juga makan waktu, paling tidak ya menyita waktu lah. Ini yang 4 ke 8 ohm tadi ya. 8 sampai dengan 816. Sebetulnya kalau udah terbiasa, sudah hafal dengan ampli OT ini tuh lebih luas ya tentang impedansi ini. Tidak terlalu kaku. Harus sekian dan sekian, kecuali primernya karena berkaitan dengan driver mesinnya. Sedikit mendaki kecermatan yang lebih. Kita tambah kertas satu lagi. Kita lanjut terus sampai 36 lilit.
ya. Sudah 36 lilit, oke. Kita letakkan di sebelahnya lagi terus sampai penuh. Sampai terisi semua, tinggal 2 poin lagi. Yang dari 8 ke 42 ohm dan 42 ke 83. Itu kawannya kecil. 06. Ini seperti biasa, nanti kita tutup lagi dengan 1 lembar kertas lagi. Kita lanjutkan dengan yang 8 ke 42 ohm. Tunggu ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuki ke kumparan yang ketiga ya. 44 lilit. Nanti benar sih 42 ohm. Dari 816 ohm itu. Kita lanjutkan lagi, kita sambung ya. Ke 42 ohm, jumlah lilitannya 44 lilit, besarnya ml 0,6 mili. Silakan diambil lagi. Kecil, ya. Turun. Ini ke yang kamu yang gitu. Terus si ya. Nah, lagi. Ya. Yang pakai dulu ya. Lalu taruh kumparan, ringan. Ya, nggak boleh dua ya. Nah, lagi satu kan, udah coba. Belajarnya. Belajarnya ini. Jangan berdekat. Ini kita beri isolasi dulu ya untuk resep yang berikutnya. Sekarang kita ke gulungan primer yang kedua ya. Perlu diperhatikan tata letak ini paling vital ini. Gagal di sini, gagal total. Trafo ini.
kawat yang dililit 2 bersamaan ya. Nah, letaknya begini. Perlu kesabaran dan berhati-hati. Kalau gagal kita buka kembali, kawatnya sudah sudah ketekuk-tekuk. Nah, kemungkinan besar tidak bisa dipakai kembali. Tapi kita ulang, sering juga ukurannya sudah berubah, mungkin kurang atau berlebih, tapi berlebih jarang. Yang sering kurang atau pas ya. Ini ya, kita mulai dari angka 0 lagi. Ini dua email sekaligus ya lilitnya. Terakhir setelah ini baru ditutup gulungan terakhir, yaitu NF yang kedua. Jadi NF itu paling bawah dan paling atas, paling akhir, paling awal dan paling akhir. Diperhatikan juga ini. Nah, sering kawat ini dia terpeluntir, tertukar tempatnya, kita bingung. Apa, kita perbaiki dulu dan sampai dia terpeluntir ya. Peluntir ketika kita menata di sana jadi bingung. Itu juga salah satu kendala yang lain. Sering juga ada orang yang bertanya juga, gulung OT berapa Pak? Sekian. Wow, mahal sekali. Ya, saya bilang sekarang emailnya kalau di Kota Solo itu yang ukuran di 1 mili lah, itu masih 200.000. Apa yang di internet yang merek apa itu udah 250.000 per kilo. Dan di Solo juga tidak banyak yang menjual, toko-toko itu ya jual eceran ya. Kalau supplier yang grosir ada, tapi harus ngambil 1 roll besar. 1 roll besar itu beratnya sekitar 20 kilo. Wah, saya cuma hanya seorang tuser. Penggunanya juga insidentil ya. Ukurannya beragam. Berat kalau beli sekian itu karena kita bukan industri. Masa kita beli liter dengan harga yang sedikit mahal, beli eceran ya 1 kilo 2 kilo. Ya seperti itu, mereka mundur. Dibilang trafo OT itu tidak sama dengan power supply. Berketelitian dan kehati-hatian. Kalau gagal artinya rugi. Skor juga waktu yang dipergunakan itu
cukup lama. Kalau lihat videonya memang singkat. Karena mana yang harus di skip. Potong. Kalau nontonnya mudah. Tak mengapa ya, penilaian orang berbeda-beda. Ya sudah banyak juga ya pabrik, perusahaan-perusahaan yang memerlukan public address, penyuaraan umum, seperti rumah sakit, atau perkantoran lainnya. Ini langsung kita ya, apa namanya, dari sini aja, tambah kertas dulu, respan satu lapis. Mudah-mudahan ini nanti dipasang di galernya pas. Kalau dulu waktu industri produksi itu ya memang banyak yang ini termasuk kecil ini ya menurut saya. Kalau saya yang terkecil itu 300 watt, besarnya Keren 96 atau 32. Yang terkecil bahkan juga sampai yang 1000 watt. Beratnya amplifier berkisar 60 kilo, besarnya trafo output sebesar trafo era ya, CT45 yang 25 ampere. Untuk supply-nya itu dulu saya masih bisa order ya, produk era. Lima 50 ampere untuk 1000 watt. Terakhir, untuk segala keperluan supply-nya itu saya gulung sendiri. Samping beri pelajaran kepada asisten saya di sini, junior saya, juga ada selisih harga yang menurut saya cukup bagus. Dan hal lainnya lagi, kita bisa menggulung sesuai dengan tegangannya, sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kita butuhkan berapa volt, berapa ampere besarnya, cukup bagus selisihnya. Selisih harganya dari kalau kita beli jadi. Yang berikutnya, kita terhindar dari tap terlalu banyak tap ya. Kalau produksi pabrikan itu memang
Bukan jelek, bukan. Bagus-bagus malah. Apa? Terlalu banyak tab. Saya sering bermasalah dengan tab-tab di trafo. Seandainya CT25, terus 32 dan sebagainya. Nah, di situ tuh di tab-tabnya itu sering bermasalah dengan baterainya yang kurang connect, sardelnya ataupun lepas atau bagaimana. Nah, kalau sudah begitu kita harus bongkar trafo, bedah trafonya. Biasanya kalau kita ngerakit baru seolah-olah seperti trafo bekas, seolah-olah. Cuma itu. Dah selesai nih. Mudah-mudahan ocehan saya ini tidak mengganggu ya. Tapi kalau mengganggu kecilkan aja volumenya. Biar nggak sepanang ganggu, dihapus aja, dikecilkan aja audionya. Oh iya, peletakan ini jangan lupa. Ini ya, berulang kali saya ingatkan gitu, karena dulu junior saya sendiri pun seperti itu, sering lupa kalau sudah terpasang, jadi lupa. Waduh, bubrah, tidak bisa dipakai. Apalagi kalau barangnya sudah terpasang, dibok, di apa, bongkar lagi. Waduh, itu salah satu kendala. Sering. Nggak tahu, kadang juga mungkin mengalami keletihan, capek dan sebagainya, tidak bisa konsentrasi. Tapi kalau udah terbiasa nggak masalah, sambil ngobrol apapun nggak masalah. Iya, memang harus ada kiat-kiat, treatment supaya kita bisa menerima dua informasi yang bersamaan. Dua-duanya kita bisa terima, seperti itu. Perlu proses, nanti kapan-kapan ya, sambil ngobrol aja. Juga mengatasi kalau terjadi kepala sunut-sunut, pusing dan sebagainya. Itu juga ada treatment tersendiri. Mudah dan murah. Sebab kalau dibiarkan berlarut-larut, sering-sering orang temperamennya tinggi, mudah tersinggung dan pemarah. Dan diberi repot lagi ketika kita mau tidur. Wah, itu susah tidur karena kesalahan pekerjaan kita sering-sering membayangi kita tidur. Ya 32 lili itu selesai yang terakhir. Sekarang penutupnya kita buatkan NF-nya. Ya, kita persiapkan dulu. Kerang kita pada lilitan yang terakhir penutup, yaitu NF. Ini mulai dari 0 ya. Tempatnya harus sama dari yang awal, kan ada 2 ya. 2, tempatnya titik awal startnya itu harus sama. Harus
sama, identik. Jumlahnya 44 lilit pun harus sama, jangan kurang atau lebih. Ya, diameter emailnya juga harus sama. Ya sambil lalu ya. Lantas ada orang yang di sini, maksudnya dari customer yang ada di Solo ini, sering ditanya, OT untuk transfer dengan untuk tabung apa sama? Lilitannya maksudnya. Oh, berbeda. Berbeda. Nanti suatu saat saya juga akan melilit untuk OT tabung, karena punya banyak ampli tabung. Sebagian juga saya lepasi, sebagian juga ada OT-nya yang rusak. Nah, itu nanti kita untuk beritahu cara melilitnya. Kok itu lebih kompleks lagi. Karena ada sebagian yang searah, ada yang sebagian arahnya balik. Itu bahkan sampai 4 shift ya, untuk primernya 4 shift, 4 tumpuk. Yang arahnya berbeda-beda itu. Juga untuk sekundernya juga, kalau 4 shift sama, 4 shift. Sangat membingungkan. Lama karena kawatnya itu kecil sekali, 0,2. Tidak sampai 0,2, 0,18 miliampere, kecil. Dan kita harus gulungnya jajar seperti ini. Nah, itu kalau masih muda sih tidak masalah, penglihatan masih tajam. Kalau saya sudah harus berkacamata baca itu +3. Ini yang saya pakai +3. +3. Tapi bisa. Walaupun 4-5 hari baru selesai, tapi bisa. Dan jumlah lilitannya banyak sekali. Yang untuk primernya itu sampai 4.000 lilit lebih ya, 4.400, masih ingat saya. 4 shift, 1 shift 1.100. Bisa. Sedangkan junior saya sini yang itu masih umur 30-an lah. Coba kamu yang gulung masih muda, matang tajam, coba dia baru setengah jam tuh matanya berkunang-kunang, pusing kepalanya, katanya belum terbiasa. Pusing, mungkin ya harus mentelang seperti apa ya. Mata harus fokus terus ke sini.
Harusnya dijejer seperti ini 018, sedangkan ini yang 06 ini besar. Tapi kalau yang 018 itu supaya rapi, betul rapi, itu ya harus sudah +3 yang di mata juga ditambah kaca pembesar. Tak mengapa, pemberian Tuhan seperti itu, kita syukuri saja. Jangan mengeluh, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Buat saya gitu. Kalau mengeluh tidak ada habisnya. Cuma ya tidak bisa dipungkiri, karena kelenturan jari-jari ini tidak seperti usia masih 30-40 seperti dulu. Kalau dulu bisa dengan engkol itu kita lilit bisa rata, karena sinkron antara tangan kiri dan tangan kanan. Saraf motoriknya masih sehat dan refleksinya bagus. Tapi kalau sudah kepala 6 seperti saya ini ya begini. Tapi ya kita syukuri masih bisa beraktivitas. Udah sampai, malah kelebihan 1 lilit. Gitulah. Tapi kan kalau ada numeratornya seperti ini kelebihan 1 lilit, kita lepas dulu ya. Nah, 44 lilit. 44. Nah, selesai. Ya, kalau audio suara saya mengganggu, dikecilkan aja volumenya. Nggak boleh kelebihan 1 lilit, nggak boleh kekurangan pun nggak boleh. Harus pas sama detik. Ya, itu ya. 44. Ya Allah, kalau badan sehat, lain waktu saya tunjukkan cara bukan membuat ya, mungkin merakit aja apa yang sudah ada dan murah. Kok selama ini saya belum pernah saya lihat ada tutorial seperti itu. Paling banyak biasanya menggunakan kalkulator, padahal ada hal lain yang lebih simpel dan mudah dilaksanakan, mudah dikerjakan, siapapun bisa bikin. Merakit persisnya. Bahan-bahannya sudah lama saya beli itu, tapi karena penuhnya pekerjaan servisan. Juga tempatnya ya, jangan lupa. Seperti yang biasa, yang awal itu 0, yang terakhir itu yang NF-nya untuk negatif feedback. Karena untuk TOA ZA1121 ini sistem dari driver amplifiernya itu menggunakan sistem negatif feedback. Tapi dari beberapa seri TOA yang lama-lama itu juga ada yang tidak pakai NF. Tapi kalau Anda produksi tetap dilengkapi dengan NF. Seandainya tidak difungsikan, NF itu bisa untuk dia juga mengeluarkan sinyal ya. Bisa untuk sinyal level PU unit jarum itu, ataupun PU LED, ataupun lampu LED kasih R dan diode. Jadi seperti itu. Dan universal itu kalau amplinya TOA yang sejenis, dalam artian tegangannya traponya AC 24 volt dan
Wattnya juga mendekati sama, bisa dipakai. Bisa, jadi tidak khusus. Seperti ini universal juga ini. Bisa dipakai toa-toa yang lain yang sejenis, yang supply-nya sama-sama 24 volt. Seandainya yang lebih kecil Pak ditingkatkan bisa, tapi kan perubahannya cukup banyak, tidak saja di OT, jumlah transistor dan power supply-nya juga kita sesuaikan. Kalau yang ini kan 9 ampere ya, 9 ampere. Ini sudah selesai nih kita ya, selesai. Kita rapikan, kita bungkus dengan kertas prespan itu. Coba sebelum kita ratakan dengan pukul-pukul dengan kayu. Kita coba dulu caranya masuk enggak. Itu penting, jangan nanti sudah dibungkus, dipasang kabel-kabelnya dan sebagainya, caranya tidak masuk. Itu kan jadi masalah. Yang lain lagi, oke, di kamera masuk ya. Bahkan kiri kanannya ada kelonggaran 2 mili ini. Nah, artinya lilitan kita sukses, rapi ya. 2 mili kurang lebih, di ujung di tengah 2 mili. Nah, sangat aman, lilitan kita sudah sukses. Tinggal sekarang kita merangkai ini, menggabung-gabungkan yang mana yang harus digabung. Seperti ini. Nah, kalau buat yang awal-awal pemula, lihat komposisi seperti ini, pasti ini pusing melihatnya, begitu banyak kombinasi ya. Yang sini ada 8 titik, 8 ke email, ujung ke email. Di sini ada yang harus digabung mana dengan mana. Tapi ini ada kokernya, udah saya kapling-kapling. Dan ini untuk NF-nya, yang paling bawah dan paling atas. Nah, kira-kira pusing enggak ini? Enggak ya, nanti ada cara-cara untuk memudahkan pekerjaan kita. Rumit kelihatannya, tapi kalau kita lakukan dengan cara yang benar, itu akan mudah. Udah terbiasa itu luar kepala. Kalau masih awal-awal ya deteksi satu-satu dengan multitester. Ya, kita ratakan ini. Ini longsongnya ini kita potong, kita ratakan, tingginya sama. Nanti bagian-bagian itu kan kita gabung dan kita tekuk ke sini. Baru ini diberi kabel, keluarnya kabel. Makanya sering-sering juga orang itu setelah bongkar OT, bongkarnya gampang, mengembalikan yang benar itu jadi bingung. Ya, kita pasangi kertas prespan dulu. Nanti kalau durasinya terlalu panjang nih di videonya, biar di skip ataupun diedit. Tugas anak saya itu Adi itu, berbagi kapling, berbagi area. Seperti ini ya. Kita persiapan dulu untuk memasang kabel-kabelnya. Selesai ya penggulungan kita. Dan kita
potong sama panjang untuk selongsongnya ini, lantas dikerok di bagian emailnya, dikerok dengan cutter atau apa. Yang penting lapisan emailnya itu yang terluar itu terlepas dan sebagainya. Lantas kita cek ya, seperti kemarin. Tadi yang 0 yang awal lilitan itu yang sebelah sini. Ya, ini dengan ini terhubung, tapi dengan ini tidak boleh terhubung ya, karena dua buah NF. Ini yang NF, ini yang 0. Oke, kita pasang kabel dulu ya. Pasang kabel. Yang penting itu posisinya tidak lupa, satu. Kedua, nanti kalau mengombinasi menggabung-gabungkan emailnya itu tidak salah tempat. Nanti yang untuk primer, primer kan kita kemarin menggabungkan ya, ini kita beri kita bakar. Kan seperti ini, jadi kalau ditarik atau tak sengaja tertarik seperti ini. Pertama, emailnya tidak terurai. Yang kedua, email yang sebelah atasnya juga terlindungi, ya, seperti seolah-olah diikat. Pada awal-awal dulu, awal-awal penggulungan terapung itu saya sering juga kurang teliti, itu akibatnya yang terapung tanpa koker. Saya gunakan isolasi kertas ini karena ini masih baru, lemnya melekatnya masih bagus. Bagus, dia kuat. Ini yang tadi yang 0, ini terus selanjutnya yang NF. Karena emailnya kecil, lebih mudah gabungannya. Kalau sistem lama sebelum adanya sering ini, selongsong bakar ini, sering buatkan terminal ataupun menggunakan selongsong yang Faber itu. Kenapa enggak Faber? Itu lebih tahan. Masalahnya itu kurang elastis, kurang lentur, kaku. Dan yang ini, longsong bakar string ini, itu lebih tahan terhadap panas tahan ya. Ataupun tegangan tinggi tidak tembus ke ini, tidak bisa menembus longsong bakar ini atau string ini, kuat.
Oke, bersamaan datangnya waktu azan maghrib, kita istirahat sejenak ya. Lanjut lagi, ini saya zoom ya. Saya zoom. Kita lanjut ke selanjutnya ya, ke gulungan primer. Ke primer. Ini yang paling bawah ini kan primer yang pertama. Yang sebelah sini primer yang kedua. Nah, jelas ya. Mudah-mudahan jelas. Nah. Oke ya, karena ini tempatnya udah tetap, ini juga tetap dari awal lilitan. Ini yang tengah dan ini yang ujung pinggir ya. Sekarang kita cek, aduh, gini. Waduh, kelihatan nggak ya? Karena kedua-duanya penting. Kecilkan sedikit ya. Oke. Biar jelas terang benderang. Ya, biar ini ya. Ini pada 1 ohm ya, selektornya. Kita cek dulu yang ujung ini. Yang ujung ini harus terhubung dengan lilitan yang berada di bawahnya ini. Dia harus tersambung. Dengan ini tidak boleh tersambung, dengan ini juga tidak tersambung. Hanya ini. Lantas yang awal, yang bawah ya, yang awal itu juga tersambung pada bagian yang sip bawahnya ini. Nah, jelas nih. Nah, seperti itu, dia tersambung. Lantas yang atas ini, tengah ini tersambung dengan yang ini. Juga yang ini tersambung dengan yang ini, yang bagian atas ya. Atas ini. Bisa ya, terlihat ya, ini yang bawah, ini yang atas, ini yang bawah, ini yang atas. Ini diuntungkan oleh adanya koker ini. Jadi masing-masing lilitan itu kita bisa selipkan di celah-celah lubang-lubangnya itu. Ya, paham ya, seperti itu. Jangan terbalik. Kalau ini terbalik nanti juga terapung ini tidak bisa dipakai. Ini yang ujung ini kita gabung seperti ini. Ujung yang sebelah sana juga kita gabung. Yang tengah juga bakalnya kita gabung semua. Tapi harus benar. Kadang yang sini terhubung dengan sini sebelum yang tengah ini digabung. Terkecoh kita. Untuk memudahkan pengecekan seperti ini. Ini tidak boleh terhubung sama sekali. Nah, ini. Ujung dengan ujung karena ini tengah belum kita gabung. Atas juga kita gabung tadi yang bagian atas dulu, gabung seperti ini. Mudah kalau sudah memahaminya seperti ini, mudah. Ini yang seperti ini ya. Tidak ada yang disembunyikan. Kita cek lagi, sudahkah ini kelompoknya. Itu memudahkan kita nanti kalau terjadi gangguan ya, di bagian sini apa bagian sana, ini tergabung. Ini dengan ini tidak terhubung ya, tidak jalan testernya ya. Dengan ini jalan juga, dengan ini juga tidak terhubung. Yang terhubung itu ini dengan ini ya. Mudah-mudahan dimengerti ya. Oke, boleh kita beri kabel. Kalau sudah ada kepastian seperti itu, boleh yang tengah kita gabung menjadi satu, dua kubu ini. Udah digabung semua terhubung. Secara ampermeter. Mana enaknya? Ke bawah atau ke atas, kabelnya sama saja. Juga boleh ya. Kalau kemarin kabel CT-nya itu berwarna hitam, karena trafo yang ini juga bisa
dioperasikan pada konfigurasi transistor emitter follower ya. Ini gunakan yang kolektor followernya. Jadi CT-nya ini tengahnya itu jadi header tap tuh. Ini terhubung dengan satu daya utama plus. Tuh kita potong sekalian ke bawah ya, boleh lah. Boleh kemana-mana. Menggulungnya pun tidak harus seperti ini. Tata letak awal kabelnya itu, KML-nya itu bisa dari mana saja boleh, asal kita hafal titik awalnya dari mana bermula, di mana kita yang berakhirnya. Memudahkan kita. Kalau udah terbiasa di situ ya seperti itu terus pun tidak masalah. Dan arah lilitannya harus searah semua. Kalau maju-maju, kalau mundur-mundur. Atau kalau gulung ke kiri-kiri semua, kalau kanan-kanan semua, tidak dibolak-balik. Berbeda dengan OT tabung yang saya sering alami dan sering gulung, itu berbeda dan seolah-olah mengecoh. Kesulitan kadang kehilangan jejak, apalagi emalnya sudah terbakar, melekat jadi satu emalnya itu. Waduh, itu sulit. Kita harus meniru lilitannya jumlahnya sesuai aslinya. Sulit. Kadang menggulung dengan melilitnya lebih lama, menggulung dengan melilit. Menggulung ulang dengan membongkarnya lebih lama membongkarnya, karena tapi separah apapun terbakar, kadang-kadang masih mesti nyesakan ya. Bekas-bekas walaupun satu sip apalah itu bisa jadi patokan yang masih bisa dilihat dan dilacak. Nah itulah problemnya seorang tuser. Seninya di situ, pusingnya di situ, asiknya pun di situ. Tuh kebetulan pekerjaan buat saya ini juga samping menghasilkan kebutuhan hidup, juga sebagai sarana hiburan buat saya, khususnya pribadi saya, hiburan dan mengasihkan. Jangan kita terbeban oleh pekerjaan, asik. Semakin rumit, semakin kompleks, semakin asik. Kadang-kadang juga pusingnya juga ada. Manusiawi, tapi asiknya lebih mengalahkan yang lain-lain. Itu ada 3 poinnya. Kalau udah begini enak, udah mudah. Udah enak terlihat. Kadang kita sering ketika melepasnya itu menggebu-gebu, setelah terurai baru bingung. Ini kemana salurannya, bah itu. Membuka dan menggulung hati-hati ya untuk segala jenis trafo ya. Kalau supply ya sedikit menolong lah karena ada rumusan dasarnya. Kalau ini udah tidak punya lagi saya. Jangan ditanyakan rumus-rumusnya. Sudah puluhan tahun data-data sudah tidak punya lagi. Belajar mengulang lagi, waduh udah males.
plus karena juga permintaan ada. Memang dalam setahun itu ada beberapa unit, tapi kan saya menolak. Menolak karena situasi harga. Kita mau kasih harga berapa itu kurang besar sedikit, tambah aja ya, tidak usah dilepas. Mahal. Kalau sudah seperti itu kadang orang sering juga komentarnya minir, wah mahal sekali Pak, beli toko aja kalau gitu. Aduh. Ya silakan. Tapi orang-orang yang dulu pernah memakai yang produk-produk saya itu, mereka tidak mikir harga karena tahu bandelnya beli bayar OT ini. Pertama, belum pernah terjadi terbakar, baik transistor maupun OT-nya ini belum pernah. Entah udah berapa ratus, berapa ribu, tidak pernah saya dokumentasikan, bukukan, dan sebagainya. Foto juga tidak ada. Zaman waktu itu sebelum tahun 2000 masih jarang-jarang HP, sekalipun ada HP-HP yang sederhana, sekalipun ada fotonya juga fotonya masih kameranya sederhana, juga kapasitas penyimpanannya terbatas. Sampai muncul HP yang QWERTY itu juga terbatas juga. Cuma akhir-akhir ini saja dengan memori eksternal banyak juga yang tersimpan foto-foto. Kecil. Seperti itu, tumpuk-tumpuk. Nah, seperti ini kan jelas ya, 0 dari NF, ini NF-nya, ini primer 1, primer CT, dan primer 2. Sekarang kita lanjut lagi. Panjang ini durasinya. Tadi seandainya terlalu panjang kita bagi ya, berapa session atau 2 atau 3. Panjang kalau di total ini lebih dari 1 jam. Iya. Ini ke sana ya bisa kabelnya. Juga ini mudah memberi tanda yang ini. Mudah karena yang 0 yang pertama itu jelas ini emailnya besar ya. Ini yang 0 pertama. Selalu lilitan yang pertama itu selalu 0. Di power supply seperti itu. Awal start kita pertama itu 0. Memulai. Ini 0.
Jadi kalau di terminalnya ampli itu jadi masuk ke kombinasi betul ini. Kombinasi atau ground atau nol. Kita ke atas sana aja ya. Ya, ini ada 5 kabel ini. Saya ulang lagi ya. Ini yang 0, ini yang untuk 4, ini yang untuk 8 sampai 16 kemarin. Tuh. Yang ini 43, yang ini 42 ohm dan ini 83 ohm. Tapi nanti kita yang 4 ohm ini kita istirahatkan, kecuali pemiliknya minta seperti 4 ohm. Kalau terbiasa menggunakan itu pun tidak masalah, kita tinggal pindahkan kabel. Karena terminal sana ada yang cuma ada 4 poin aja ya. Ohm 4, 42 dan 83 ohm. Tapi yang seperti ini lebih universal ya, karena yang 8 sampai 16 ini bisa untuk ngangkat speaker 12 in 2. Juga yang lainnya sisanya bisa untuk horn 4 sampai 6. Memang kalau secara teori ya menyimpang dari pakem standarnya. Tapi dalam prakteknya itu seperti itu lebih mudah. Dan pasti keras semua. Juga transistornya masih menggunakan aslinya itu 91C 2C 91 di 5198. Menurut data yang saya baca itu daya outputnya dari transistor itu hanya per transistor 100 watt, itu menggunakan 4. Karena hidupnya bergantian 22, jadi dioperasikannya hanya bisa 200 watt, sedangkan ini output sampai mampu 180 watt. Jadi toleransi spelling apa ya, yalah, reservonya itu hanya 20 watt. Riskan untuk transistornya seharusnya. Nanti bisa kita ganti dengan yang apa namanya, dengan yang tipe lain 2EC 5200. Itu per transistor mampu 150 watt. Itu 4. Hidup bergantian hanya 300 watt. 300 watt kalau dioperasikan maksimal katakan 180 watt, masih ada serep reserve cukup banyak. Jadi begitu ada lonjakan sinyal yang mendadak, apalagi digunakan untuk mikrofon dominan, sering terjadi feedback. Kadang kalau dipakai dalam ibadah itu, kalau feedback itu ya gimana? Kalau sudah feedback pas sudah dalam sholat ya, sedang ruku atau sujud, nah kan tidak boleh, tidak bisa akhirnya lama. Itu sering juga jebol seperti itu. Jebol transistornya. Ini kita beri yang besar biar dia ada reserve. Ada sepeleng yang agak lumayan. Terlalu banyak, terlalu besar juga jangan. Karena setiap transistor itu juga membutuhkan sebuah trigger, penggerak, pemicunya ya, itu juga makan arus. Kondisi trafo 9 atau 10 ampere itu ya, biasanya 9 ampere. Tidak cukup menyediakan satu daya, apalagi kapasitornya itu
Elko-nya hanya satu, 10.000 mikro, tidak tercukupinya, harus seperti itu. Akibatnya apa? Diode bridge-nya itu, walaupun itu saya lihat itu diodenya mampu 25 ampere, sudah lebih 2 kali lebih, ya katakanlah 2,5 kali dari kapasitas trafo. Logika berpikirnya itu saya harusnya udah melebihi, mencukupi. Tapi dalam praktek itu sering sekali jebol. Salahnya di mana? Saya kurang tahu. Jebol untuk anunya, apa namanya, diodenya itu. Lantas beli diode yang lain yang lebih kuat, yang Motorola 35 ampere. Itu pasang itu berujung juga sama, karena adanya pemakaian yang tidak semestinya juga ikut jebol. Yang terakhir ini saya gunakan diode bridge yang model sisir, hitam tipis itu. Oke. Yang 50 ampere, besar sekali. Nah, ini sudah beberapa tahun tidak ada yang komplain ini. Sudah setahun lebih tidak ada yang komplain. Artinya itu cocok kuat. Dan belum pernah saya mengganti diode itu dalam amplifier yang baru-baru ini. Yang seri ini yang terbaru itu kan gunakan diode seperti itu, tipis-tipis itu. Belum pernah terjadi diodenya itu jebol. Saya pikir itu diodenya yang ideal ya. Semakin kesini manajemen komponen itu semakin baik. Ya, saya ngambil ngomong ini kalau celoteh saya ini mengganggu, dikecilkan aja volumenya. Kalau bermanfaat ya ambil manfaatnya. Karena saya juga akan bercerita yang berkaitan dengan amplifier ini. Ya mohon maaf, mungkin bahasanya juga kadang-kadang kurang pas atau bagaimana, ya mohon maaf. Faktor U kata anak muda itu kadang tidak sinkron apa yang kita pikirkan dan apa yang terucap. Ya mohon dimaklumi ya. Nah, hampir selesai. Tinggal satu lagi. Nah, seperti ini. Kuat ini, sering ini. Saya kalau kabel playback TV, kita bicara lainnya, itu kalau kabelnya bocor di tengah, saya lepas copnya itu saya longsong dengan ini. 2 lapis saja, hilang bocornya, tidak tembus keluar. Dan TV warna itu tegangan yang high wall-nya itu yang masuk ke tabung TV itu sampai 22 kilo volt. Itu kalau kita tersengat di situ, kalau sering tidak, tapi pernah. Itu lidah itu rasanya kesemutan.
durasinya cukup lama waktu itu. Lidah itu seperti kesemutan, apa bahasanya, seperti itulah. Bagaimana itu satu pekerjaan, nah itu juga bagian resiko dari pekerjaan, maka berhati-hatilah. Kita harus berani, tapi juga jangan berani harus pakai perhitungan. Nah, seperti ini. Baru kita bungkus kembali dengan kertas prespan itu. Kertas yang di bagian terapung. Ini belinya di mana? Belinya di toko yang jual email itu. Toko yang jual email sedia kertas ini. Tebalannya macam-macam ya. Yang untuk menggulung ini saya biasa, kalau untuk yang pakai koker ini itu menggunakan yang 01, tapi jarang dijual di toko. Terlalu tipis ya. Tapi kalau yang tanpa koker ini saya menggunakan yang 015 juga. Nah, itu amplifiernya, itu yang kita copot ini. Supaya tidak berlama, ini udah panjang sekali, bisa 1,5 jam ini kalau dari awal sampai akhir ini. Sanggarin dulu ya.